Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayufera, nomor pokok mahasiswa 2069201013. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Karl Marx yang kedua. Materialis historis. Menurut Weber, ide yang menggerakkan perubahan sosial yang tertuang dalam gagasan semangat kapitalisme, etika Protestan, ide-ide itulah yang menyebabkan perubahan sosial. Namun, bagi Karl Marx, ide tidak bisa menggerakkan perubahan sosial. Menurutnya, yang menggerakkan perubahan sosial adalah keadaan masyarakat itu sendiri. Jadi, keadaan masyarakat yang menentukan perubahan sosial. Perubahan sosial menurut Karl Marx. Perubahan sosial dalam masyarakat terjadi karena adanya modal produksi. Yang pertama, komunisme, yang kedua, sosialisme, yang ketiga, kapitalisme, yang keempat, feodalisme, yang kelima, anti-quality, yang keenam, komunisme primitif. Konsep materialis bangunan atas. Yang pertama ada tatanan institusional, lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan beragama. Yang kedua, tatanan kesadaran kolektif, kepercayaan nilai, dan norma yang mengatur kehidupan sehari-hari. Bangunan bawah. Yang pertama, tenaga produktif. Kekuatan yang dipakai untuk mengubah alam atau alat-alat kerja manusia dan kecakapan serta pengalamannya. Yang kedua, hubungan produktif. Pembagian kerja antara manusia yang terlibat dalam produksi. Kedua, hubungan produktif. Pembagian kerja antara manusia yang terlibat dalam produksi. Yang misalnya konflik kelas. Istilah kelas menunjukkan pada setiap golongan sosial yang memiliki kedudukan spesifik dalam porsi produksi. Karena bagi Marx, ide ditentukan oleh posisi seseorang dalam produksi. Ekonomi kelas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, satu, para pemilik modal, alat produksi dan sumber daya. Yang kedua, yang menjual tenaga dan pikiran untuk upah. Bagi Marx, segala sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas, maka kita harus memahami kelas-kelas sosial di masyarakat yang ada. Kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai. Yang pertama, kelas pemilik. Yang kedua, kelas pekerja. Hubungan yang terjadi adalah hakikatnya hubungan dengan eksploitasi. Eksploitasi lebih dari sekedar distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang. Eksploitasi sejatinya merupakan sesuatu bagian penting dari ekonomi kapitalis, yang dimana di dalam kapitalisme eksploitasi dilakukan oleh sistem ekonomi yang impersonal dan objektif. Teori eksploitasi buruh sangat sederhana, yaitu jika tenaga buruh dilihat sebagai komoditas yang harganya ditentukan oleh mekanisme dasar, maka dalam badan usaha tersebut terdapat praktek eksploitasi buruh. Kapitalisme yang baik. Yang pertama, para pedagang mazhab sistem ekonomi kapitalisme menyatakan bahwa kebebasan ekonomi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang kedua, persaingan bebas antara individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar dan akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional antara kedua variabel. Persaingan akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana dan rasional. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.